Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini izinkan saya membagikan sebuah kisah, yaitu sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda yang hidupnya jauh dari agama, jauh dari Al-Quran. Tetapi pada akhirnya justru Al-Quranlah yang bisa mengubah segalanya. Sebelum kepada kisahnya, saya harap tonton dengan habis supaya tidak ada cerita yang ketinggalan, agar tidak ada kesalahpahaman dalam cerita ini. Dan jangan lupa dukung kami dengan cara tekan like, komen, dan subscribe agar kami tetap eksis untuk membagikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Oke, langsung saja ke ceritanya. Namanya Raka, bukan nama sebenarnya. Raka adalah anak tunggal dari keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya seorang sopir truk dan ibunya seorang penjual gorengan. Sejak kecil, Raka tumbuh di lingkungan yang keras dan tinggal di daerah pinggiran kota besar yang ada di Indonesia. Raka tumbuh tanpa banyak pengawasan. Sejak SMP, ia sudah terbiasa nongkrong sampai larut malam. Sudah kenal dengan rokok, bahkan dengan minuman keras. Dia bukan anak jahat, tapi hatinya kosong, tidak ada arah, tidak ada visi, tidak tahu untuk apa dia hidup. Suatu malam, ia pulang dalam keadaan mabuk. Hujan turun deras, jalanan licin dan motornya tergelincir. Kepalanya membentur trotoar. Ia dibawa ke rumah sakit oleh seseorang yang tak dikenal. Kata dokter, Raka hampir saja koma, tapi nyawanya masih bisa diselamatkan. Yang membuat hati ini bergetar adalah seseorang yang menyelamatkannya itu, entah dari mana datangnya. Setelah mengantarkan Raka ke rumah sakit, ia hanya menitipkan satu pesan ke dokter. Katakan pada anak itu, dia masih diberikan kesempatan hidup. Itu karena Allah belum menyerah padanya. Kalau dia sudah sembuh, suruh dia cari Al-Quran. Di situ hidupnya akan berubah. Dan seseorang itu menghilang, tak pernah bisa ditemukan. Raka yang saat itu masih lemah diberitahu oleh dokter tentang pesan seseorang itu. Dan Raka hanya bisa terdiam mendengar pesan itu. Awalnya Raka menganggap remeh, tapi malam-malam berikutnya ia tidak bisa tidur. Kata-kata itu terngiang terus di telinganya. Setelah pulang dari rumah sakit, Raka mulai membuka lemari tua di rumahnya. Ia menemukan mushaf Al-Quran, pemberian dari kakeknya yang sudah wafat sejak ia kecil. Debunya tebal, tapi ia buka perlahan. Halaman pertama dibaca dengan terbata-bata. Ia bahkan tak lancar membaca huruf hijaiyah, tapi saat ia membaca Dzalikal kitabul la raiba fih, yang artinya kitab itu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya, maka langsung hatinya bergetar. Entah kenapa ia menangis malam itu. Tangisan pertama sejak bertahun-tahun. Tangisan yang membuat ibunya terbangun dan melihat Raka sedang bersujud, meski belum tahu cara sholat yang sebenarnya. Mulailah perjalanan hijrah Raka. Ia mencari guru ngaji di kampungnya. Ia belajar dari dasar. Setiap hari ia datang ke masjid. Meski awalnya dicemoohkan oleh orang-orang dengan kata-kata anak nakal sok alim, tapi Raka tidak hiraukan karena dia sudah kuat untuk berubah. Hari-harinya berubah, dari nongkrong malam menjadi tahajud malam, dari musik keras menjadi lantunan murotal Al-Quran, dari kata-kata kotor menjadi zikir yang menenangkan hati. Tapi jalan itu tak selalu mudah. Pernah suatu hari Raka menangis di pojok masjid. Ia merasa bodoh. Teman-temannya yang lain hafal lebih cepat, sementara ia masih tertinggal jauh dengan teman-temannya yang lain. Ia hampir menyerah, tapi gurunya berkata kepada Raka, "Nak, bukan siapa yang paling cepat yang dicintai oleh Allah,
Tapi siapa yang paling sabar dan terus bertahan dalam menghafal, itulah yang bisa menguatkan hati Raka. 2 tahun berlalu dan hari itu pun datang. Di hadapan para ustadz, orang tuanya, dan warga kampung, Raka diuji hafalannya 30 juz. Ini sangat luar biasa. Suasana penuh haru. Ibunya menangis sambil memeluk mushaf yang dulu Raka temukan. Sang ayah yang jarang meneteskan air mata terlihat mengusap pipinya diam-diam. Raka, anak satu-satunya, kini menjadi hafidz Al-Quran. Tapi kisah ini tak berakhir di situ. Raka kini menjadi pengajar Al-Quran bagi anak-anak jalanan. Ia mengajar di kolong jembatan, di gang-gang sempit, dan tempat-tempat yang dulunya jadi tempat ia nongkrong. Ia bilang, "Saya pernah hidup gelap, dan saya tahu cahaya itu datang dari Al-Quran. Saya ingin anak-anak itu juga merasakan yang saya rasakan." Satu demi satu anak-anak itu berubah. Dari tidak bisa mengaji, kini sudah mulai menghafal. Ada yang menyebut Raka sebagai ustadz jalanan, tapi ia tidak peduli dengan gelarnya itu. Yang ia tahu, selama Al-Quran ada di dalam dadanya, maka ia tak pernah merasa sendiri. Saudaraku, kisah Raka ini adalah bukti bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Bahwa seburuk apapun masa lalu seseorang, Allah selalu buka pintu untuk bertaubat. Dan bahwa mukjizat Al-Quran itu nyata. Ia mengubah hati, ia menuntun jiwa, ia menerangi hidup. Kita mungkin bukan hafidz Al-Quran, tapi kita bisa menjadi sahabat Al-Quran, membacanya, merenunginya, dan mencintainya. Karena siapa tahu dari satu ayat saja hidup kita bisa berubah selamanya. Akhir kata, semoga kisah ini menguatkan hatimu yang sedang dalam perjalanan hijrah, yang sedang merasa sendiri atau sedang butuh cahaya. Jangan pernah menyerah, karena bisa jadi satu sujudmu hari ini adalah awal dari jutaan kebaikan yang akan Allah kirimkan dalam hidupmu. Terima kasih telah menyimak kisah ini sampai akhir. Semoga menginspirasi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak hati yang tersentuh cahaya Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.